Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Henry Bagus Boto, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, serta teman-teman residen sekalian. Insya Allah pada siang hari ini kami akan memiliki satu agenda ilmiah, yaitu berupa intensive talk dengan judul Update on ACLS Guideline 2025. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada stase intensif untuk memaparkan presentasi. Lebih dong, 3 tahun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Dr. Henry dan Dr. Firandi yang hadir secara online yang telah bersedia untuk membimbing kami dalam agenda siang hari ini, yakni Intensive Club. Yang akan kami bawakan adalah 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular. Memang ini adalah sedikit update dari ACLS, beberapa ada yang ditambahkan, kemudian ada penambahan evidence, dan beberapa juga penambahan reasoning. Jadi ini yang seperti yang kita tahu, ini dari ACLS 2020, terdapat 2 chain of survival, yakni adult ICA chain of survival dan adult OCA chain of survival, di mana yang dibedakan menjadi in-hospital cardiac arrest dan out-of-hospital cardiac arrest. Seperti yang kita tahu bahwa terdapat perbedaan antara in-hospital cardiac arrest dan out-of-hospital cardiac arrest, di mana dianggap bahwa out-of-hospital cardiac arrest akan ditolong oleh suatu lay person atau bystander. Tapi untuk yang pada update 2025 ini, chain of survival-nya hanya dijadikan menjadi satu, jadi chain of cardiac arrest, chain of survival. Di sini menggarisbawahi bahwa sebenarnya out of hospital cardiac arrest atau cardiac arrest yang terjadi di luar rumah sakit juga sebaiknya ditolong oleh orang yang punya pengalaman. Jadi pada update 2025 ini mengadvokasikan untuk pelatihan pertolongan cardiac arrest bagi masyarakat yang lebih luas. Sehingga sebenarnya ini yang 2020, dokter. Ini yang sekarang, dokter. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang in hospital cardiac arrest, dokter. Jadi harapannya memang walaupun cardiac arrest terjadi di luar rumah sakit, tetap sesuai dengan step yang seharusnya. Ini chain of survival yang baru. Ini seperti yang in hospital cardiac arrest yang sebelumnya, bahwa dimulai dari recognition and emergency activation, high quality CPR, defibrillation, advanced resuscitation, post cardiac arrest care, dan recovery and survivorship. Di mana setiap poinnya nanti akan ada penambahan evidence baru ataupun penambahan rekomendasi baru. Ini memperkenalkan beberapa terminologi yang diubah atau ditambahkan. Yang pertama adalah terminologi rescue breathing itu tidak lagi digunakan, sehingga sekarang dibedakan menjadi breath, yakni ketika seseorang punya nadi tapi tidak ada nafas atau henti nafas tanpa henti jantung, maka terminologi yang digunakan adalah melakukan breath. Kemudian jika ventilasi itu didefinisikan sebagai seseorang atau healthcare profesional yang melakukan assisted breathing dengan mechanical device seperti back mask device atau advanced airway device. Itu yang dinamakan ventilasi. Kemudian yang selanjutnya yang penting adalah rescuer terminology, di mana yang ACLS 2020 ini menggunakan terminologi lay rescuer, di mana lay responder, lay person dan lay responder. Namun sekarang sudah diubah menjadi lay rescuer. Jadi orang yang menjadi saksi cardiac arrest di luar rumah sakit pun seharusnya dapat menolong orang yang mengalami cardiac arrest.
Kemudian untuk outcome sirkulasinya ini dibedakan menjadi ROSC dan ROC, di mana ROSC ini adalah return of spontaneous circulation due to recovery of cardiac function tanpa mechanical intervention. Sedangkan kalau yang return of circulation ini adalah di-achieve dengan mechanical means. Contohnya adalah extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO. Jadi tidak ada kata spontaneous pada pasien yang menggunakan ECMO. Kemudian untuk update 2025 ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa section. Yang pertama adalah adult basic life support, kemudian ada neonatal advanced cardiac life support, pediatric advanced cardiac life support, dan adult advanced cardiac life support. Untuk yang neonatal dan pediatric, izin kami tidak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami akan membahas adult BLS dan adult ACLS. Ini adalah perbandingan basic life support dari 2020 yang sebelah kiri dan 2025 yang sebelah kanan. Ini ada sebenarnya kurang lebih sama untuk yang basic life support, dokter. Namun ini yang diadvokasikan dari update 2025 ini adalah yang pertama adalah algorithm and visual aids untuk suspected opioid overdose. Jadi memang penangkapan kami bahwa opioid overdose ini menjadi kasus yang mulai banyak di Amerika selaku AHA kan yang mengeluarkan, sehingga mereka mengadvokasikan bahwa suspected opioid overdose ini menjadi salah satu komponen untuk dimasukkan ke dalam ACLS maupun BLS, di mana penggunaan naloxone itu memang harus diberikan pada kit BLS, kemudian dengan petunjuk penggunaan yang jelas, sehingga pada pasien-pasien yang dengan hospital cardiac arrest dengan opioid overdose itu dapat diberikan naloxone secara segera. Kemudian untuk yang airway management ini yang menjadi updates-nya adalah seperti yang kita tahu bahwa pasien-pasien dengan trauma kepala dan trauma leher itu pada algoritma sebelumnya yang 2020 itu menggunakan jaw thrust saja. Tapi pada update kali ini digarisbawahi bahwa secure airway itu adalah salah satu komponen yang sangat penting, sehingga jika tidak dapat dicapai dengan manuver jaw thrust, maka pada pasien yang mengalami head and neck trauma pun dapat digunakan healthy chin lift tapi oleh profesional. Ini digarisbawahi oleh profesional. Kemudian untuk yang ventilasi ini updates-nya adalah seperti yang kita tahu bahwa salah satu commandment pada ACLS yang sebelumnya adalah avoid hyperventilation. Namun di sini ditambahkan bahwa pada update 2025 kali ini rescuers should avoid hypoventilation and hyperventilation. Karena apa? Ternyata setelah menggunakan commandment yang sebelumnya avoid hyperventilation, ternyata malah muncul masalah baru, yakni hypoventilation. Sehingga jumlah ventilasi ini harus dihitung secara baik pada pasien yang belum menggunakan advanced airway, baik itu supraglottic maupun endotracheal intubation, maka 30/2 itu harus dilakukan secara benar, sehingga kompresi dapat dihentikan untuk memberikan ventilasi dengan back mask valve dengan perbandingan 30/2, dengan catatan bahwa ketika memberikan ventilasi harus sampai dengan terdapat visualisasi pengembangan rongga dada. Ini yang kami sampaikan tadi, yang 30/2. Jadi tidak disarankan untuk melakukan continuous compression pada pasien yang belum dipasang advanced airway, yakni supraglottic maupun endotracheal intubation. Jadi harus di stop kompresinya kemudian untuk memberikan ventilasi secara adekuat. Karena yang saya baca dari evidence baru yang dimasukkan ke algoritma ini, bahwa
kompresi yang di continue atau kompresi yang interrupted itu tidak memberikan outcome yang berbeda secara signifikan, sehingga penting untuk memberikan ventilasi pada pasien-pasien dengan cardiac arrest. Kemudian ini salah satunya update yang untuk poin defibrilasi. Jadi ternyata dari penelitian di Amerika bahwa perempuan yang mengalami cardiac arrest ini biasanya lebih sedikit yang dilakukan defibrilasi dengan menggunakan AED karena terkait aspek kesopanan dan lain-lain. Jadi bahkan ini menjadi salah satu konsiderasi di dalam algoritma yang baru bahwa tetap harus diberikan, kemudian di-adjust untuk posisi dari bedanya. Itu masangnya bener yo. Iya dok, jadi anterolateral kan itu maksudnya. Rekomendasinya tidak dilepas bedanya dokter, jadi tetap diberikan di posisi yang seharusnya. Jika memang perlu untuk memodifikasi karena adanya beda itu, maka bedanya dapat digeser tanpa melepasnya. Ya, maksudku itu kan konsep standarnya kan anterolateral patch placement. Iya dok. Itu tuh ini pasien itu tuh dextrokardia bagaimana? Kemudian pasien-pasien dengan obesitas ini harus tetap dilakukan CPR dengan halo. Terkait tadi yang ditanyakan, kalau saya tidak salah tangkap, terkait dengan pemasangan patch-nya, apakah sudah patch yang digambar itu patch apa patch defibrilasi. Namun ini sementara soalnya belum masuk, jadi ini sedang kita perbaiki. Ya, itu anterolateral kan memang ini ilustrasi resmi yang dimasukkan ke dalam papernya dokter, sehingga menurut kami ini kan settingnya menggunakan AED dok, jadi kita harus membaca dari alatnya itu sebaiknya dipasang di mana, karena memang tiap AED harusnya disertai dengan petunjuk pemakaian yang jelas. Tapi bukannya defaultnya memang anterolateral ya, anterior itu tuh di infraklavikula kanan sebelah sternum kanan, yang kiri itu tuh di sedekat mungkin dengan apex di linea axillaris media. Ini kayak kebalik gitu loh maksudnya. Gitu. Kami juga sempat berpikir seperti itu dokter. Namun memang ini gambarnya memang dari papernya AHA dokter. Tapi memang mungkin sesuai dengan rekomendasi manufaktur untuk dia ini. Kalau yang selama ini kita gunakan memang yang seperti yang disampaikan tadi dok, yang satu di bawah infraklavikula, kemudian yang satu dekat dengan apex axillary. Ya oke. Dokter, maturan dokter. Kemudian alternatif teknik untuk CPR, nah ini contohnya mungkin mesin menggunakan untuk CPR. Ini memang rekomendasinya ini tetap menggunakan sebisa mungkin menggunakan CPR yang standar, yakni dengan kompresi yang baik sesuai dengan algoritma ACLS yang sebelumnya. Kecuali memang ada beberapa specific circumstances yang di paper ini tidak dispesifikkan. Kemudian yang selanjutnya adalah algoritma foreign body airway obstruction, di mana nih yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, bahwa yang direkomendasikan sekarang adalah repeated cycle of 5 back blows
5 abdominal thrust should be performed. Jadi sampai pasiennya become unresponsive. Jadi ini didasarkan oleh suatu studi yang mana bahwa back blow itu masih bermanfaat pada pasien dewasa. Jadi tetap harus digunakan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan abdominal thrust karena keberhasilannya cukup tinggi dengan fewer injuries dibandingkan dengan abdominal thrust. Seperti yang kita tahu kan sebelumnya kalau yang pasien-pasien dengan foreign body aspiration kita otomatis akan melakukan Heimlich maneuver. Tapi dari update yang baru ini dapat dicoba atau harus dicoba dengan back blows karena keberhasilannya cukup tinggi. Itu mungkin yang sekilas tentang basic life support. Kemudian untuk yang neonatal dan pediatric izin kami skip dan kami akan masuk ke yang algoritma ACLS. Ini merupakan algoritma ACLS yang baru. Sebenarnya kalau yang kami tangkap sih kurang lebih masih sama, tapi memang ada beberapa updates dibandingkan yang sebelumnya. Ini update adalah yang pertama, ini kan mengenai defibrilasi pada pasien-pasien dengan irama yang shockable. Jadi pada guideline yang sebelumnya itu memang jika shocknya tidak berhasil sampai dengan 3 kali, itu sepenangkap saya memang belum dispesifikkan mengenai alternatif manuver yang harus kita lakukan. Di mana dalam perkembangannya 2020 sampai sekarang itu muncul beberapa perkembangan. Salah satunya adalah vector change defibrillation dan double sequential defibrillation. Yang pertama adalah vector change defibrillation adalah penggunaan defibrilasi menggunakan arah yang berbeda, yakni pads-nya dapat ditempel di tempat yang berbeda. Namun hal ini belum terbukti secara RCT dengan jumlah sampel yang banyak. Jadi baru didukung oleh suatu single small RCT. Gitu. Dapat digeser dokter. Jadi salah satu argumennya adalah mungkin saja defib itu tidak berhasil karena mengenai tempat miokard yang salah dokter. Jadi memang miokard yang sebelah situ tidak responsif sehingga dicobalah dengan menggeser pads-nya, harapannya mengenai miokard yang responsif. Namun itu hanya didukung oleh suatu single small RCT. Kemudian ada juga yang menggunakan double sequential defibrillation. Ini menggunakan pads, kemudian dihubungkan dengan 2 mesin defibrillator. Jadi menggunakan 2 mesin defibrillator dengan single operator, kemudian dipencet secara bersamaan dokter. Kami juga belum pernah mencari videonya dokter. Namun ketika kami baca yang kami tangkap seperti itu dokter. Jadi dengan single operator kan kita menggunakan pads yang ditempel, kemudian ditekan secara simultan. Hadapannya. Boleh dok. Jadi ada setangkap kami ada 4 pads yang ditempel. Iya. Double sequential defibrillation. Ya. Tapi ini baru didukung oleh suatu single small RCT dan digunakan hanya jika iramanya shockable, yakni VF atau pulsus VT setelah 3 atau lebih konsekutif shock yang tidak berhasil. Kemudian untuk yang updated yang initial vascular access ini merupakan updates. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami cardiac arrest harus dipasang IV access untuk memasukkan obat-obatan. Jika IV access itu tidak berhasil atau tidak mungkin, maka dapat diganti dengan intraosseous access.
Kemudian epinefrin, penggunaan vasopressor, dokter. Jadi yang pertama adalah tentang epinefrin timing. Jadi pada pasien-pasien dengan irama yang shockable, jadi ditulis di sini adalah it is reasonable. Jadi dapat dipertimbangkan untuk mengadministrasikan epinefrin setelah initial defibrillation. Dan defibrillationnya itu gagal. Jadi ketika iramanya shockable, defibnya gagal, maka di sini dituliskan bahwa dapat dipertimbangkan untuk diberikan epinefrin. Kemudian terkait dengan vasopressin, ini di state di sini bahwa vasopressin is not a substitute of epinephrine. Sehingga vasopressin alone atau dengan kombinasi dengan epinefrin ini tidak memberikan advantage dibandingkan dengan epinefrin saja. Jadi di bagian bawah ini bahwa pemberian epinefrin setelah initial time of CPR dan defibrillation itu didukung oleh beberapa sumber, dokter. Jadi dapat diberikan epinefrin setelah defibrillation gagal. Itu untuk yang bagian ACLS yang awal. Kemudian ada beberapa perubahan juga pada algoritma takikardi dan bradikardi. Yang pertama adalah algoritma takikardi. Ini ada beberapa perubahan. Ini sebenarnya untuk yang step awalnya sama, kita initial assessment and support, kemudian kita mencari 5 tanda bahaya atau warning sign untuk mencari apakah takikardinya stabil atau tidak stabil dengan 5 pertanyaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian jika tidak, tetap menggunakan synchronous cardioversion, namun nanti di belakang akan ada perbedaan tentang synchronous cardioversionnya. Di sini di update pada pasien-pasien dengan hemodynamically unstable bahwa synchronous cardioversion is recommended for acute treatment. Kemudian ditambahkan juga bahwa synchronous cardioversion is recommended when vagal maneuver and pharmacological therapy are ineffective or contraindicated. Ini perbedaan yang sebelumnya dengan yang sekarang. Ini yang update yang cukup mayor menurut kami adalah bagaimana dosis cardioversi itu digunakan. Jadi yang pertama adalah pada pasien-pasien dengan AF, maka direkomendasikan untuk menggunakan dosis cardioversi 200 joule, alih-alih 120 joule. Karena apa? Setelah kami baca bahwa penggunaan terapi dengan 200 joule ini akan achieve greater than 90% of cumulative cardioversion success. Jadi keberhasilannya lebih dari 90%. Sedangkan jika kita menggunakan fewer monophasic joules, kalau bahasanya di sini, jadi misalkan kita menggunakan 100 atau 120, itu ada risiko untuk AF-nya dapat degenerate menjadi VF. Kemudian jika pasien-pasien dengan aflut atau atrial flutter, jika kita menggunakan fewer joules, misalkan 100 atau 120, dia ada risiko untuk degenerate menjadi AF. Jadi flutter degenerate menjadi AF, kalau AF bisa ada risiko untuk degenerate menjadi VF. Kalau dari trial yang mensupport rekomendasi ini. Jadi sekarang menggunakan 200 joule kalau rekomendasi dari AHA. Kemudian untuk atrial flutter juga tetap sama dengan AF, yakni dengan 200 joule. Untuk yang lainnya, untuk yang algoritma takikardi kurang lebih sama. Kemudian ini yang algoritma bradikardi, memang algoritmanya agak sedikit diputar ya, dok. Jadi memang yang kiri ini adalah algoritma tahun 2020, sedangkan yang kanan adalah algoritma 2025. Jadi untuk bagian atas tetap sama, yakni assess appropriateness for clinical condition. Jadi pada bradikardi ini biasanya pada pasien-pasien dengan rate di bawah 50. Kemudian yang algoritma yang sebelumnya, yang ada bradikardi algoritma 2020 ini
step pertama adalah identify and treat underlying cause. Sementara yang algoritma 2025 ini langsung mencari tanda bahayanya atau cardiopulmonary compromise. Yang 5 pertanyaan itu hypertension, acute altered mental status, sign of shock, kemudian ischemic chest discomfort, dan acute heart failure. Kemudian jika jawabannya adalah no, maka kita akan identify and treat underlying causes. Kita support ABC sesuai dengan ACLS, kemudian consider oksigen, dan obtain 12 lead ECG. Yang penangkapan kami kenapa diubah adalah kita harus mengenali kegawat dauratan bradikardia ini secara lebih cepat. Kemudian jika jawabannya yes adalah salah satunya adalah yes, yang 5 tadi, maka kita masuk ke step selanjutnya, yakni assessment and support. Kita maintain pattern airway and provide oxygen, assist breathing with positive pressure ventilation as necessary, attach cardiorespiratory monitor, dan monitor pulse. Kemudian tetap kita assess kembali apakah ada persisting cardiopulmonary compromise, yakni jadi yang kami tangkap kenapa diganti menjadi seperti ini, alurnya adalah bahwa pada bradikardia ini kita harus assess secara berulang. Pada bradikardia itu bisa saja pasiennya awalnya stabil, kemudian menjadi tidak stabil. Jadi kita harus assess secara berulang untuk memastikan bahwa bradikardia ini tidak memberikan masalah yang lebih besar, yakni sampai dengan hemodynamic instability. Kemudian setelahnya jika yes, maka tetap ada tempatnya untuk atropin, kemudian transcutaneous pacing, and/or dopamine atau epinephrine. Nah, pada bagian penjelasannya ini, jadi di sini guideline ini mengencourage untuk pemasangan pacing itu dengan lebih agresif, karena pada pasien-pasien yang dengan persisan hemodynamically unstable bradycardia, temporary venous pacing itu di sini dikatakan reasonable. Di paper aslinya kami coba membaca bahwa memang penggunaan temporary venous pacing ini memang masih kurang, sehingga di guideline ini di encourage menjadi terapi yang sifatnya bridge to improve rate, sambil menunggu definite treatment. Salah satunya adalah PPN. Mungkin itu untuk yang ACLS, takikardi dan bradikardi. Kemudian ada beberapa tambahan juga pada post cardiac arrest care. Ini adalah perbandingan algoritma ROSC pada 2020 dan 2025. Di sini memang dijabarkan lebih rinci di algoritma yang baru. Jika kita menemukan pasien dengan ROSC, maka di sini yang pertama adalah harus manage airway, di-assess, kemudian apakah butuh sampai dengan advanced airway device. Jadi advanced airway device yang dimasukkan di sini ada supraglottic airway atau LMA dan endotracheal intubation. Kemudian dikonfirm correct airway placement. Jika aman, maka kita masuk ke step yang selanjutnya, yakni oxygenation dan ventilation, jadi tetap ABC. Kemudian di sini sebagai perbedaan dengan yang sebelumnya adalah di sini menggunakan maintain 100% FiO2 sampai dengan saturasi atau PaO2 dapat diukur secara reliable dengan target saturasi 90-98 dengan target PaO2 60-105 mmHg. Sebagai perbedaan dengan algoritma sebelumnya, ini yang breathing pada algoritma sebelumnya itu target SpO2-nya 92-98, yang sekarang 90-98. Kemudian untuk target PCO2-nya masih sama 35-45 mmHg. Jika B clear, maka kita masuk ke yang C, yakni manage hemodynamic. Dengan targetnya, kalau yang
post ROSC itu targetnya systolic blood pressure lebih dari 90 dan MAP lebih dari 65. Tapi yang sekarang target MAP saja yang dinilai yakni lebih dari atau sama dengan 65. Setelah ABC clear, maka kita early diagnostic testing itu untuk melihat kausa dari arrestnya. Yang pertama adalah obtain 12 leads ECG, kemudian kan consider diagnostic imaging dengan CT atau dengan USG. Nanti akan ada implikasinya di belakang kenapa dimasukkan untuk CT dan USG ini. Kemudian di-treat arrest etiologis dan complication-nya, kemudian consider emergency coronary angiography dan mechanical circulatory support. Di mana yang pada algoritma sebelumnya yang sebelah kiri emergent cardiac intervention itu direkomendasikan pada pasien dengan STEMI, kemudian unstable cardiogenic shock dan mechanical circulatory support required. Kalau yang di sini dipisah, dia di bagian yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini, di mana emergency cardiac intervention ini direkomendasikan pada terminologinya sekarang adalah persistent ST segment elevation. Jadi bukan dibilang STEMI, tapi persistent ST segment elevation. Kemudian cardiogenic shock yang kedua, dan ditambahkan satu poin yakni recurrent or refractory ventricular arrhythmias. Jadi pasien-pasien dengan ROSC tapi masih muncul arrhythmia ventricle yang sifatnya recurrent atau refractory, maka kalau menurut algoritma ini ada tempat untuk dilakukan emergent cardiac intervention. Kemudian yang poin yang selanjutnya adalah severe myocardial ischemia. Makanya di sini kenapa ada poin CT atau USG dalam hal ini, salah satunya adalah USG fokus, echo fokus, karena di sini masuk ke dalam severe myocardial ischemia. Salah satu data pendukungnya adalah jika kita menemukan kelainan pada echo fokus. Kemudian selanjutnya adalah masuk poin yang setelahnya, yakni assess patient of sedation and neuromuscular blockage if able. Kemudian ini untuk menilai kesadarannya, nanti di belakang juga ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian dibedakan menjadi follow comments atau tidak. Ini mungkin yang algoritma yang sebelumnya juga sudah ada, tapi memang poin-poinnya ada beberapa yang ditambahkan nanti. Jika yes, maka kita lanjutkan perawatan di ongoing critical care dan coronarography when appropriate. Tapi jika tidak follow comments, maka kita di sini ada deliberate strategy for temperature control, electroencephalography, coronary angiography when appropriate, dan appropriately time multimodal prognostication. Untuk poin-poinnya nanti akan dijelaskan di belakang. Ini update-nya yang pertama adalah tentang blood pressure tadi. Telah saya sampaikan bahwa pasien-pasien dengan post ROSC hypotension ini should be avoided. Jadi dengan maintaining MAP at least 65. Karena ini didasarkan pada studi-studi bahwa outcome-nya itu tidak berbeda jika kita MAP yang lebih tinggi. Jadi at least 65 saja. Dihapuskan yang systolic pressure lebih dari 90. Kemudian neuroprognostication ini memang di-assess within 72 hours setelah cardiac arrest. Kemudian ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menilai favorable neurological outcomes. Kalau tidak salah ini. Bukan. Sebentar. Ini izin kami cari lebih lanjut tentang neuroprognostifikasi. Seperti tadi di sini. Dituliskan bahwa multimodal approach dengan delayed impression lebih dari 72 jam from ROSC atau achieving normothermy yang bagian kanan bawah ini.
Kemudian tentang coronary intervention ini recommended before hospital discharge dengan suspected cardiac etiology, di mana beberapa clue yang ada di sini adalah jika initial shockable rhythm, jadi pulsus VT atau VF, unexplained left ventricular systolic dysfunction, dan evidence of severe myocardial ischemia, maka coronary angiography ini direkomendasikan pada semua pasien dengan sebelum hospital discharge. Kemudian tentang temporary mechanical circulatory support, in highly selected adult patient dengan refractory cardiogenic shock, maka temporary mechanical circulation ini may be considered. Kemudian diagnosis and management of myoclonus in adults after cardiac arrest juga ini ditambahkan, ini sebelumnya belum ada. Jadi treatment untuk mensupres kejang atau myoclonus tanpa bukti EEG ini not recommended in adults survivor of cardiac arrest. Sehingga memang salah satu hal yang harus dilakukan dalam yang tadi yang bagannya adalah dilakukan EEG terlebih dahulu. Nah, ini tentang neuroprognostication tadi. Jadi it may be reasonable to consider a continuous EEG background without discharge within 27 hours after cardiac arrest untuk mensupport prognosis dari neurological outcome-nya. Mungkin ini yang selama ini belum dilakukan di sini. Kemudian yang chain yang terakhir adalah recovery and survivorship after cardiac arrest, di mana memang harus dilakukan assessment dan treatment, dan yang penting juga adalah referral for emotional distress after medical stabilization untuk penyintas dan untuk keluarga. Ini yang terakhir adalah special circumstance. Jadi yang pertama adalah kehamilan. Jadi memang disarankan untuk melakukan uterine displacement, baik itu dengan two hand method atau one hand method, pada pasien yang hamil dengan cardiac arrest dengan tinggi fundus uteri di bawah umbilikus. Jadi jika hamilnya sudah besar, lebih tinggi dari umbilikus untuk TFU-nya, maka harus di-displace untuk uterinya karena dia dapat menekan pembuluh darah di bawah. Ini untuk poin-poin lengkapnya untuk yang pregnancy. Kemudian yang baru juga adalah di sini ditambahkan untuk life-threatening asthma exacerbation, hyperkalemia, hipotermi, dan hipertermi. Ini merupakan rekomendasi yang baru pada pasien-pasien yang baik dewasa maupun anak-anak dengan life-threatening asma yang refractory, maka dapat digunakan HLS atau extracorporeal life support. Kemudian yang hiperkalemi, ini yang menarik adalah the effectiveness of IV calcium administration for adult and children arrest from suspected hyperkalemia itu ternyata tidak didukung oleh bukti yang kuat. Jadi ini merupakan merupakan praktek yang umum kita lakukan di sini. Jadi pasien-pasien dengan cardiac arrest yang suspeknya karena hiperkalemi, maka kita biasanya memberikan IV calcium administration. Tapi memang hal ini belum didukung oleh sumber yang kuat. Tapi poinnya di sini adalah initiating IV calcium must be carefully weighed against the potential of death. Jadi pemberian kalsium itu tidak boleh mengganggu proses CPR yang masih berlangsung. Kemudian sama ini yang rekomendasi baru juga tentang life-threatening hipotermia. Ini juga menggunakan HLS atau extracorporeal life support. Kemudian pasien-pasien yang hipotermia yang mengancam jiwa, yang lebih dari 40 derajat, ini
dapat dipertimbangkan untuk immersion of on ice water. Jadi pasiennya dapat direndam di bak yang berisi air es. Kemudian penggunaan LVAD ini pada pasien-pasien dengan impaired perfusion and chest compression. Yang terakhir yang tadi yang opioid overdose. Jadi di sini memang harus segera dilakukan administrasi dari naloxone untuk pasien-pasien yang dicurigai opioid overdose, karena ini memang sangat mengancam jiwa dan pemberiannya itu sangat efektif untuk mereverse efek opioidnya. Mungkin itu dokter, tapi mungkin tadi yang terlewat adalah jadi jika di sini bahwa di sini juga ada sebenarnya temperatur kontrol, yakni seperti yang kita tahu bahwa TTM atau targeted temperature management itu trialnya masih belum memberikan efek, memberikan perbedaan yang signifikan untuk outcome pada pasien post cardiac arrest, sehingga untuk yang di sini yang ditekankan adalah avoid fever. Jadi kita menjaga suhu pasien agar tidak demam ketika post ROSC, karena itu berhubungan dengan prognosis yang kurang baik. Dengan targetnya 32 derajat sampai 37,5. Itu dok untuk yang update dari ACLS sebelumnya. Jika ada diskusi sangat di. Terima kasih dokter ya atas penjelasannya yang cukup komprehensif dok. Mungkin kita lanjutkan ke sesi diskusi kepada teman rekan-rekan residen yang lain apabila ada yang ingin didiskusikan. Persilakan. Dokter Dimas. Kamu bukannya sama-sama staf resisi yang luar ya? Sudah beralih bang, Udah berkhianat. ya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Dr. Rio dan juga rekan-rekan stasiun intensif atas pemaparannya. Tadi mungkin yang ada satu tambahan dan juga satu pertanyaan. Yang tambahan tadi terkait yang double sequential defibrillation. Tadi mungkin sepertinya sudah mau ditampilkan gambarnya. Ya, ditampilkan aja. Saya share ke Yasmin. Yang satunya lagi nih, Dr. Yasmin. Ada satu gambar, ada apa yang dimaksud DSD, apa yang dimaksud vector change. Nah, itu dia misalnya. Nah, mana jelas. Silakan dijelaskan ulang. Udah, cuma mau nunjukin aja ada gambarnya itu udah. Ini tahu maksudmu? Ya, dokter. Ya, jadi intinya pada update guideline yang baru ini, kenapa dibilang pada sebenarnya udah ada namanya persistent shockable rhythm, yang itu didefinisikan di guideline baru ini ketika yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rio, ketika sudah masuk 3 kali siklus itu tetap refractory PTPF. PT-nya itu PT tentu yang PT non pulse ya, sehingga dari panduan yang baru ini disampaikan bahwa shock yang diberikan itu belum tentu efektivitasnya itu bukan karena joule-nya, tetapi dipertimbangkan karena tadi yang disampaikan Dr. Rio, dia belum kena aja ke suatu tempat yang memang bisa mengindus untuk kembalinya recovery dari aritmia itu, sehingga dibuat suatu penelitian kecil yang menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah vector change defibrilasi. Kalau teman-teman bisa lihat yang gambar nomor 2 itu kan idealnya satunya itu di apex, satunya dekat sternum. Nah itu dibalik, yang satunya di apexnya tetap, tapi yang sternumnya itu dibalik di punggungnya, di belakangnya. Tapi kalau yang double sequential external defibrilasi itu intinya adalah menggunakan 2 mesin yang mana menggunakan 4 pad ya. 4 pad sebenarnya kalau double sequential external defibrillation itu ada beberapa trial yang dia menggunakan beberapa metode, yaitu ada yang 4 padnya itu di depan semuanya. Jadi yang hijau itu ada di dempetin satu lagi juga, kemudian satunya di sebelah kanan atas, satunya di
bawah, tapi ada juga yang metode dia naruhnya pad satunya di belakang. Jadi sebenarnya ini untuk meningkatkan energi dari defibrilasi dari pasien itu tadi. Itu tadi Mas, ini yang mau ditanya. Oke dok, saya mau konfirmasi soal pemberian epinefrin dok. Jadi kalau yang sebaca saya waktu, dan ini jadi pertanyaan saya ketika masih dokter umum itu, untuk epinefrin yang diberikan ketika pada pasien cardiac arrest itu kan dengan konsentrasi 1/10.000 dok. Sementara sediaan epinefrin yang beredar setahu saya di Indonesia itu kan dengan sediaan 1/1000. Sementara saat ini kita kan selalu memberikan epinefrinnya langsung kita berikan tanpa kita encerkan terlebih dahulu ke konsentrasi 1/10.000. Nah, sebenarnya apakah memang epinefrin yang beredar di rumah sakit kita ini memang sudah sesuai dengan yang dosis untuk cardiac arrest, atau memang ya sebenarnya yang beredar ini sebenarnya untuk yang 1/1000 untuk yang dosis anafilaktik dosis gitu dok. Itu yang ingin saya tanyakan. Betul, Rio, ada jawabannya? Dan kalau di sini memang Balik ke slide-nya tadi aja. di sini memang disampaikan hanya epinefrin 1 miligram. Dia nggak bicara tentang pengencerannya. Buatan dok. Kalau kita buka paper aslinya yang update sini juga memang epinefrin 1 miligram. Setahu saya di update guideline 2025-nya juga dia nggak men-state tentang pengencerannya, konsentrasinya, tapi di 1 miligram. Ini nanti. Dr. Firandi mungkin ada tambahan epinefrin. Dikasih mic. Dr. Firandi ini mungkin mudah-mudahan setelah mengikuti ACLS ini beliau mau jadi instruktur ACLS, karena beliau tuh nggak mau itu jadi instruktur ACLS. Nah, menurut saya ya, kalau kita lihat kembali semua rekomendasi dari ILCOR yang kemudian diinterpretasikan oleh ERC, European Resuscitation Council, ataupun diinterpretasikan oleh AHA, itu kan semuanya aslinya itu tuh kitabnya itu tuh sama ILCOR gitu ya. Cuma kemudian akhirnya ketika ditranslate ERC maupun AHA itu kan nanti penekanannya beda-beda. Tapi itu pun kalau Anda lihat lagi epinefrin 1 mg pun kalau dilihat itu strong recommendation, akan tapi weak atau very weak quality of evidence. Itu semua muncul lagi-lagi karena kita hampir sulit untuk membuat RCT pada pasien dengan populasi cardiac arrest. Jadi kalaupun muncul RCT di sana, rata-rata itu RCT-nya adalah RCT animal study atau RCT berbasis manekin. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan andai pun rekomendasinya kuat tapi sebelah kiri pun itu tuh very low atau low certainty of evidence. Begitupun seingat saya epinefrin. Karena pada akhirnya tidak berwujud RCT tapi kumpulan observational study ataupun animal study yang menyatakan bahwa epinefrin low versus high itu tidak menghasilkan perbedaan bermakna. Epinefrin 1 mg menghasilkan perubahan ROSC lebih tinggi tapi tidak menghasilkan survival dengan good neurological recovery. Tapi pada akhirnya itu yang akan kita pakai sampai saat ini adalah limitasi of evidence associated. Terus terkait SPF ya kalau tidak salah ya, yang DSED sama vector change ini. Menarik untuk diketahui saja kalau komentar saya. Cuma kalau di ERC sendiri itu tuh terus terang saya belum membaca yang AHA ya. Karena kebetulan yang keluar duluan adalah ERC, jadi saya bacanya ERC. Kalau di ERC juga sama kata-katanya. Tidak disarankan untuk menggunakan DSED maupun DSED di luar setting penelitian. Satu, karena impracticality. Impracticality-nya adalah Anda butuh 4 patch, 2 mesin. Kemudian Anda mengubah atau merusak dalam tanda kutip alur tim yang selama ini sudah
berarti aku Pak Lur tim kita kan selama ini sudah mindsetnya ini stop kompresi, cek ritme dan sebagainya, kemudian shock jebret langsung lagi gitu kan, itu kan semua sudah anu ya. Tapi begitu ada DSED ini, kalaupun itu akan diterapkan rutin maka perlu apa namanya latihan lagi dari tim tersebut gitu, yang itu memerlukan effort gitu. Latihan karena lagi-lagi itu kan dipencet terus dipencet gitu. DSED itu dipencet jebret terus dipencet jebret, jadi butuh satu orang lagi untuk memencet gitu. Jebret jebret dipencet jebret baru lagi dianukan. Kalau yang vector change itu kan 3 kali jebret jebret sama, buka lagi, tempelkan di tempat yang berbeda gitu, daripada kita harus menggeser pad yang sudah existing gitu. Tapi yang dipencet adalah mesin yang satunya gitu. Tapi pada akhirnya kalau Anda lihat karena RCT-nya itu tuh small, fragility index-nya juga tidak begitu besar, maka saya rasa ya layak kalau ERC sama AH itu tuh tidak atau belum berani merekomendasikan ini sebagai sesuatu yang dipakai secara rutin, karena tadi mengubah alur algoritma dan sebagainya, dan praktikalitinya tidak begitu oke, karena siapa yang punya mesin 2 dalam waktu singkat ready, nempel 2 begitu dan sebagainya. Andai pun kita mau emphasize itu boleh aja, cuma berarti kita harus itu tadi, kita alur kerja kita itu tuh berubah gitu, berarti kayak dulu CAP, ABC gitu gitu kan. Tapi saya rasa sih layak untuk dipertimbangkan di kasus tertentu. Terima kasih Dr. Pinandi. Jadi mungkin teman-teman perlu ingat, update ini bukan berarti harus dilakukan, enggak, karena kita bisa lihat dari, coba dibuka alur kardiak arrest-nya, Dr. Rio. Nah, jadi tetap aja tidak ada seperti yang disampaikan Dr. Piranti. Kalau memang itu sudah menjadi alur yang resmi, tentunya di situ akan ada tulisannya pertimbangkan DSDE dan lain-lain. Tapi tetap aja tadi yang disampaikan Dr. Piranti bahwa itu baru small trial, makanya tetap aja teman-teman menggunakan alur yang lama ini, karena secara guideline antara alur cardiac arrest untuk algoritma shockable non shockable itu sebenarnya hanya berbedanya di yang kanan atas itu. Kalau dulu itu nggak ada epinefrin asap, sekarang tuh ada tulisannya epinefrin asap ya. Sebenarnya itu untuk timing asap itu pun secara di panduan yang 2025 itu tidak ada apa sih yang dimaksud dengan as soon as possible, tapi intinya adalah secepat mungkin. Mungkin selama ini kita ketemu asistol PEA kita intubasi dulu kemudian baru epinefrin, tapi ini intinya adalah sesegera mungkin untuk memberikan epinefrin, dan lain-lainnya tidak ada perubahan. Bisa dipertimbangkan kalau tadi shockable rhythm-nya terus-terusan persisten lebih dari 3, gunakan yang DSD ataupun yang vector change tadi. Itu tutorial kenapa ya? Mau memberi Tanya masukan sepertinya itu. Tanya Dok, bolehnya memberi masukan. Ya. Enggak, aku konfirmasi pertanyaannya Dokter Dimas dulu. Tadi Dokter Dimas itu menanyakan soal epinefrin itu untuk yang VTVF cardiac arrest atau untuk yang algoritma bradikardi? Yang arrest tutorial. Kalau yang arrest setauku kok tidak ada bab soal pengenceran ya? Iya. Tapi kalau misalnya epinefrin bradikardi, nah itu kan baru yang mikro 2 sampai 10 mikro ini ya, mikrogram per minute infusion. Tapi kalau yang ARES ya udah langsung bolus aja gitu loh. Gitu. Nah, sepengetahuan itu gitu. Di update yang di literatur ACLS bab 9-nya pun sebenarnya tentang epinefrin itu tentang pengenceran nggak ada, hanya ada 3 rute yang tidak direkomendasikan. Salah satunya adalah rute menggunakan ETT, endotracheal ya. Nah, dari beberapa small trial itu yang paling tidak efektif itu adalah ketika memboluskan lewat endotracheal tube, sehingga pilihannya adalah yang pertama IV. Dan di guideline yang baru itu juga disampaikan sebenarnya sulit sekali untuk suatu challenge untuk memasang IV perifer pada pasien yang lagi cardiac arrest, sehingga yang direkomendasikan sebenarnya IV ini adalah IV sentral yaitu bisa pakai manapun. Kemudian yang kedua adalah IO atau intraosseous, tapi kalau untuk pengencerannya memang tidak ada. Makanya teman-teman kalau ketemu pasien cardiac arrest, saya rasa memasang IV perifer lebih susah daripada
daripada teman-teman memasang IV sentral. Karena IV sentral jenengan bisa pasang lewat femoral atau lewat subclavia, jugular mungkin susah. Tapi yang paling gampang adalah femoral ataupun secara subclavia. Kalau perifer tentu hambatannya kalau lagi cardiac arrest sulit menurut saya. Karena kecuali pasiennya baik-baik aja, udah pasang IV, pasiennya cardiac arrest itu kan beda cerita. Tapi kalau teman-teman ketemu pasien yang belum ada akses, tiba-tiba cardiac arrest menggunakan IV perifer, tentu nanti akan mungkin bisa aja, tunggu stop dulu, aku mau masang infusnya dulu. Nah, itu akan menghambat untuk siklus continuity dari cardiac CPR. Oke, terus tadi kalau yang AF afloat kan 200 ya. Kalau yang SVT itu tadi berapa ya? 100 ya kalau nggak salah ya? Meniko yang untuk yang afloat ya 100 ya. Oke. Terus ada lagi yang sebelumnya algoritma sebelumnya coba. Aku tadi ada mau konfirmasi. Sebentar, synchronize cardioversi, consider adenosine, anti-arrhythmia infusion, terus amiodaron. Amiodaron di mana ya? Amiodaron nggak ada. Ada dok. Oh, masuk anti-arrhythmia ini ya. Wet KRS yang stabil ya. Kalau ini kan perubahannya lebih kepada judulnya aja. Oke. Jadi matur nuwun sampun. Baik, terima kasih Dr. Mungkin dilihat dari slide pertama. Mampu ngerjain saya kalau ikut. Oke, ini saya rasa skip lah ya. Kita yang predictably aja. Next. Nah ini BLS. Jadi kalau basic life support ini bedanya hanya tambahannya adalah ada opioid, suspected keracunan opioid. Lain-lainnya prinsipnya masih sama. Ya. Next. Terus next. Algoritma ACLS ya? ACLS ini kan yang penting bagi teman-teman semua itu adalah NHLS. Sebenarnya secara update ini tidak ada perbedaan yang terlalu bermakna antara guideline lama sama guideline baru. Itu yang tadi saya sampaikan aja bahwa ya bedanya adalah itu tadi yang epinephrine as soon as possible. Terus next. Dr. Henry, epinephrine as soon as possible itu berarti devi pertama sudah boleh epinephrine atau gimana dok? Kalau di algoritma kan nggak berubah. Itu kan asistol PA. Ya, nggak, maksudnya yang tadi kan ada yang perubahan epinephrine itu loh dok. Ya, ini dok. Yang Nah ini epinephrine timing dok. Jadi jika ini namanya sakit blood. Jadi mungkin maksudnya gini dokter dia. Jadi selama ini ketika kita perpindahan algoritma, misalnya dari cardiac arrest sebelumnya epinephrine yang di shockable rhythm, kemudian tiba-tiba menjadi brady PA, kita kan selama ini kosong tuh dokter dia. Karena berpindah algoritma. Nah, pada ACLS yang baru ini, ketika berarti langsung epinephrine nggak apa-apa, walaupun masih 2 menit. Iya. Berarti tidak perlu menunggu 3 sampai 5 menit lagi. Ya, betul. Oke. Oh gitu. Oh yang ketiga. Ya. RC seingatku masih 3. 3 apa? Oh, kalau shockable rhythm kan, coba buka yang algoritmanya dulu. Ini kan kalau yang ERC itu kan masih kalau yang masuk di protokol kiri kan tetap aja epinephrine-nya setelah 2 tuh, Dr. Pirandi. Iya toh? Tapi ketika yang protokol kanan, yang asistol PA, yang ini yang sebenarnya dia ada tulisannya as soon as possible itu, saya baca itu nggak ada sebenarnya apa sih parameter yang dimaksud as soon as possible, itu adalah sesegera mungkin. Nah yang ditanyakan dokter dia ini kan setelah melakukan defibrilasi,
Misalnya berpindah algoritma dari kanan ke kiri toh, Dr. Dia. Dari kiri ke kanan ya, Dr. Dia. Saya sih tadi cuma baca dari slide-nya itu kan pada shockable ya, Dok. Yang shockable, mana sih maksudnya? Yang itu. Nah, ini For adult patient in cardiac arrest with a shockable rhythm. Jadi kalau dari sini memang pasien-pasien yang telah di shock namun tetap shocknya gagal dalam artian tidak convert, maka dapat langsung dimasukkan epinefrin. Berarti artinya balik ke algoritma tadi. Berarti pada shock pertama udah boleh masuk epinefrin maksudnya. Karena pada algoritma ACLS standar itu kan di shock pertama tanpa obat. Gitu. Sepenangkapan kami seperti itu kalau yang dari sini. Tapi memang Kenapa kami belum. epinefrin asapnya enggak di sini? soalnya kalau di algoritma ini kan nggak berubah, Dok. Cuman kalau tadi di penjelasannya kok di statementnya kok sepenangkapan saya seperti kalau shock ya sekarang kalau langsung DV pertama tidak ROSC, tapi kan sebenarnya DV pertama kan harusnya dikompresi dulu baru kita bisa menentukan dia ROSC atau tidak ya, Dok. Betul. Nah, jadi itu kok kayak kontradiktif antara statement sama gambar tuh. betul. Ya. Beda. Oke, nanti kita baca ulang. Terus next berikutnya ini algoritma ACLS tadi PR itu. Terus algoritma takikardi bedanya dalam hal dosis kardioversi ya. Jadi nggak lagi 50 tapi mulai 100 ya. Sama di sini tuh dia sebenarnya lebih menitik beratkan underlying kausanya apa kalau refraktor. Jadi jangan hanya di treat saja, tapi harus di treat kausa, bukan treat aritmianya aja tapi treat dari kausanya. Kemudian berikutnya untuk Brady. Coba lihat Brady. Brady sebenarnya ini hanya muter kotak dia itu. Ya. Iya, diputar dong kotaknya dong. Iya, yang betul. Intinya assess dulu ada tanda kestabilan atau tidak. Setelah itu baru pikirkan ABC, airway, breathing, dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya obat-obatannya saya rasa nggak ada perbedaan. Post cardiac arrest-nya itu dia memberikan algoritma target yang lebih enak, Yang ya, jelas. karena lebih jelas. Kita tuh harus lakukan apa-apa tidak hanya dari sisi kardiak, tetapi dari sisi yang lainnya juga, neurologi ataupun untuk mengetahui kausa underlying-nya. Kalau awal dulu hanya EKG aja, kalau yang baru ini tidak hanya EKG tapi melakukan seperti imaging. Misalnya ada kegawatannya gara-gara stroke atau lung ultrasound misalnya penyebabnya 5H5T-nya salah satunya seperti tamponin dan tension pneumotorak dan lain-lain. Kemudian TTM-nya targetnya juga sedikit berbeda. Kalau yang lama 3236, yang baru 3237,5. Kalau lain-lainnya saya rasa sama. Oke, jadi saya rasa update dari ACLS itu sebenarnya kalau secara practically di luar statement tambahan-tambahannya secara algoritma hanya beberapa poin yang berbeda. Dokter Dia mau nanya sekalian. Lupa. Di AH ini dia state enggak pasien cardiac arrest pada setting on mechanical ventilation. Saya teruskan dulu baca. Soalnya kalau di ERC itu 2021 dia tidak state apapun. 2025 dia state pasien dengan cardiac arrest sudah on mechanical ventilation itu tuh bisa dipertimbangkan meskipun tidak ada superior benefit dalam hal superior dan sebagainya. Kan tapi bisa dipertimbangkan untuk menggunakan ventilatory mechanical ventilation dengan menggunakan ventilator. Yang biasanya beberapa kali sudah kita coba di ICU itu yang pakai main ray, volume control, kemudian 6 sampai 8 cc ppb, FiO2 100, PIP-nya 0, kemudian RR-nya 10, kemudian inspiratory time-nya 1 sampai 2 second, kemudian triggernya dihilangkan, kemudian alarmnya pressure PEPIC-nya dinaikkan sampai mentok 60-70 biar tidak bunyi alarmnya itu tuh di state di ERC gitu. Di AH kira-kira mengadres itu enggak atau membahas itu enggak? Tidak dong. Jadi yang
saya baca di sini memang belum ada algoritma khusus mengenai pasien-pasien yang mechanical ventilatory support, dokter. Di bab 9-nya tentang ACLS-nya itu resusitasi online juga dibahas lebih banyak. Ada ya. Kalau yang kedua, kalau fisiologi guided CPR bahas nggak di sini? Jadi kalau misalnya pasien terpasang arterial line, pasien terpasang arterial line plus CVP, pasien terpasang ETCO2, itu tuh masing-masing memiliki parameter tersendiri untuk memonitor adekuasi CPR. Kan selama ini kita memandang adekuat CPR itu berdasarkan performernya. Kalau saya sudah dalam 5 cm, kalau saya sudah 100-120 kali per menit, kalau saya sudah minimal interupsi, kalau saya sudah kalau saya sudah memberikan kesempatan untuk recoil sempurna, berarti pas gitu. Akan tapi kan fisiologi guided CPR itu melihat apa yang terjadi di pasiennya. Bagaimana diastolic pressure-nya, bagaimana ETCO2-nya, bagaimana perfusion pressure koronernya dengan diastolic pressure dikurangi RAP, CVP dan sebagainya. Itu dibahas enggak? Enggak ada juga, dok. Jadi yang di bab 9 itu memang hanya sedikit, dokter, yang dimasukkan ke dalam update-update ini. Oke, itu sudah dibahas. Terus yang ketiga, clinical decision tool untuk when to stop resuscitation pada pasien dengan in-hospital cardiac arrest. Kamu buka ada slide yang dua, yang ada apa? Witness sama unwitness. Terminate, kapan terminate? Yang dia men-state ada clinical decision tools yang mungkin bisa digunakan meskipun jangan solely depend on it. Itu ada enggak dia? Men-state itu. Kan itu pertanyaan sehari-hari kita nih. Pasien in-hospital cardiac arrest nih. Meskipun kita tidak apa determinan kita untuk menyatakan bahwa ongoing CPR, further CPR itu tuh futile, sia-sia. Apa anunya kita? Timing kah? Usia pasien kah? Initial rhythm kah? Kemudian witness unwitness kah? Ataukah monitor unmonitor kah? Atau yang lain gitu. Jadinya kan itu sebenarnya isu yang sebenarnya akan diadres, pengen diadres meskipun kita tidak boleh menggunakan single parameter untuk menentukan ini. Contohnya ETCO2 persisten di bawah 10 setelah durasi CPR 20 menit berarti prognosisnya very very low, tapi itu juga tidak boleh dipakai untuk menyetop CPR. Nah, gitu itu dibahas nggak di ERC? Di ERC, sorry, di AHA. Kalau di AHA nggak ada, dok. Kalau ada. Memang ada di ERC tapi tidak di ya, maksudnya determinasi kapan menterminasi kan? Iya, kapan kita memperkirakan IHCA itu. IHCA itu ada Universal Termination of Resuscitation Rules. Oh, bukanya di saya share. Yang OHCA berarti. Kalau IHCA ada.
aja mengcompare, oh berarti ada sisi-sisi yang memang tercover di AHA, tidak tercover di ERC, demikian juga vice versa. Meskipun sama-sama kita pendukung apanya yang dirujuk itu si ILCOR. Gitu, ini ternyata Apunten, jadi sebenarnya di AHA itu setelah referensi itu masih ada tulisannya dokter. Jadi memang ada adjunct for performance of CPR. Jadi pasien-pasien yang sudah menggunakan arterial line, arterial pressure monitoring by arterial line may be used to detect ROSC during chest compression. Or when a rhythm check reveals an organized rhythm in adult with cardiac arrest. Jadi kalau pasien yang sudah ada monitor iramanya sudah muncul kembali, dokter, kita bisa menggunakan gelombang arterial line sebagai petunjuk kalau pasiennya ROSC. Kemudian selain arterial blood pressure juga bisa menggunakan end-tidal CO2, tapi tidak disebutkan lagi yang bagaimana yang dikatakan adekuat. Di ERC beberapa dibahas. Semoga ilmu yang dapat kita dapatkan pada sore ini bermanfaat, sangat banyak yang kita pelajari. Izin kami cukupkan. Kami tutup. Wassalamualaikum.